Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Erina Dwi Putri dengan nomor induk mahasiswa 410334022310002. Di sini saya akan memaparkan contoh-contoh studi kasus teori pengambilan keputusan yang telah saya buat dengan dua metode. Yang pertama, metode decision tree, dan yang kedua, metode Pareto analysis. Kasus pertama pada metode decision tree. Rani mempunyai sejumlah dana untuk diinvestasikan pada dua alternatif proyek, yaitu proyek A dan proyek B. Peluang proyek A akan memberikan keuntungan sebesar 20% dengan nilai keuntungan yaitu 50 juta. Peluang proyek B akan memberikan keuntungan sebesar 45% dengan nilai keuntungan 10 juta. Buatlah pohon keputusan untuk membantu Anda dalam mengambil keputusan. Pada pohon keputusan di atas, proyek A akan memperoleh kesuksesan sebesar 0,20 dengan keuntungan 50 juta dan memperoleh kegagalan sebesar 0,80. Sedangkan proyek B akan memperoleh kesuksesan sebesar 0,45 dengan keuntungan 10 juta dan memperoleh kegagalan sebesar 0,55. Selanjutnya akan menghitung MPP pada proyek A dan proyek B. Menghitung MPP proyek A yaitu 0,20 dikali 50 juta ditambah 0,80 dikali 0 yang menghasilkan 10 juta. MPP pada proyek B yaitu 0,45 dikali 10 juta ditambah 0,55 dikali 10 yang menghasilkan 4.500.000. Jika dijadikan dengan sebuah pohon keputusan, nantinya akan seperti ini. Jadi kesimpulannya, hasil perhitungan MPP pada proyek A dan proyek B menunjukkan bahwa nilai ekonomi proyek A lebih tinggi dibandingkan proyek B, sehingga disarankan untuk memilih berinvestasi pada proyek A. Dan ini adalah contoh kasus yang kedua pada metode decision tree. Berdasarkan pohon keputusan di atas, bahwa Global Flame memiliki 3 pilihan untuk meningkatkan kualitas produknya. Yang pertama dengan cara proyek pengembangan. Dengan cara proyek pengembangan ini, Global Flame akan memiliki hasil positif dan negatif. Hasil positifnya yaitu sebesar 0,8 dan negatifnya sebesar 0,2. Pada hasil positif, Global Flame memiliki dua cara. Yang pertama, memasarkan produk baru dan tidak dipasarkan. Pada pemasaran produk baru, jika tingkat penjualannya tinggi, akan menghasilkan 0,9, yakni Global Flame akan memiliki keuntungan sebesar 50 juta rupiah. Dan tingkat penjualannya rendah, yaitu 0,1, dan Global Flame akan memiliki kerugian sebesar 15 juta rupiah. Ketika tidak dipasarkan, Global Flame akan memiliki kerugian sebesar 5 juta rupiah. Pada hasil negatif, ada dua cara juga, yakni pasarkan produk lama dan menghentikan produksi. Pada pasarkan produk lama, jika tingkat penjualannya tinggi, akan menghasilkan 0,3 dan Global Flame memiliki keuntungan sebesar 35 juta rupiah. Dan jika tingkat penjualannya rendah, akan menghasilkan 0,7, yakni Global Flame memiliki kerugian sebesar 20 juta rupiah. Ketika menghentikan produksi, Global Flame akan memiliki kerugian sebesar 5 juta rupiah. Cara kedua, menghentikan produksi. Global Flame tidak akan memiliki keuntungan maupun kerugian. Dan cara ketiga, meneruskan seperti biasa. Jika peningkatan penjualannya tinggi, akan menghasilkan 0,3, yakni Global Flame akan
memiliki keuntungan sebesar 40 juta rupiah. Jika peningkatan penjualannya rendah akan menghasilkan 0,7 dan Global Flame akan menghasilkan kerugian sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya akan menghitung EMV untuk pasarkan produk baru, yaitu 0,9 dikali 50 juta yang menghasilkan 45 juta, 0,1 dikali minus 15 juta yang menghasilkan minus 15 juta, 45 juta ditambah minus 15 juta yang menghasilkan 43,5 juta. Jika dijadikan dengan pohon keputusan, nantinya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya menghitung EMV untuk pasarkan produk lama, yaitu 0,3 dikali 35 juta menghasilkan 10,5 juta, 0,7 dikali minus 20 juta menghasilkan minus 14 juta, 10,5 juta ditambah minus 14 juta yang menghasilkan minus 3,5 juta. Kalau dijadikan dengan pohon keputusan, nantinya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, menghitung EMV untuk teruskan tidak melakukan pengembangan produk tetapi memasarkan produk lama, yaitu 0,3 dikali 40 juta menghasilkan 12 juta, 0,7 dikali minus 15 juta menghasilkan minus 10,5 juta, 12 juta ditambah minus 10,5 juta menghasilkan 1,5 juta. Kalau dijadikan dengan pohon keputusan, nantinya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya menghitung EMV untuk proyek pengembangan, yaitu 0,8 dikali 43,5 juta menghasilkan 34,80 juta ditambah 0,2 dikali 3,5 juta menghasilkan 0,7 juta, 34,80 juta ditambah 0,7 juta menghasilkan 34,10 juta. Jika dijadikan dengan pohon keputusan, nantinya akan menjadi seperti ini. Jadi, Global Flame sebaiknya melakukan proyek pengembangan karena memberikan nilai EMV tertinggi, yaitu sebesar 34,10 juta. Contoh kasus ketiga pada metode decision tree. Pasabar ingin memutuskan apakah akan memproduksi dan memasarkan tempat penyimpanan di halaman belakang rumah dengan membangun pabrik besar, pabrik kecil, atau tidak memproduksi sama sekali. Pasar bisa sesuai harapan atau tidak sesuai harapan. Data dan probabilitas. Probabilitas pasar sesuai harapan yaitu 0,5, probabilitas pasar tidak sesuai harapan yaitu 0,5. Estimasi keuntungan dan kerugian. Pabrik besar, keuntungan sebesar 200.000 jika pasar sesuai, kerugian sebesar 180.000 jika tidak sesuai. Pabrik kecil, keuntungan sebesar 100.000 jika pasar sesuai, kerugian sebesar 20.000 jika pasar tidak sesuai. Tidak memproduksi apapun, keuntungan dan kerugian sebesar 0 rupiah. Solusi untuk kasus ketiga yakni dengan cara menghitung EMV. EMV pada pabrik besar yakni 0,5 dikali 200.000 ditambah 0,5 dikali minus 180.000 yang menghasilkan sebesar 10.000. EMV pada pabrik kecil yaitu 0,5 dikali 100.000 ditambah 0,5 dikali minus 20.000 yang menghasilkan 40.000. Jika dijadikan pada pohon keputusan, yaitu akan seperti ini. Jadi untuk kesimpulannya,
Pasabar sebaiknya memilih membangun pabrik kecil karena memberikan nilai harapan keuntungan tertinggi, yaitu sebesar 40.000 dibandingkan membangun pabrik besar atau tidak produksi sama sekali. Selanjutnya menganalisis dari ketiga kasus tersebut. Kelebihan penggunaan decision tree secara tepat, kuantitatif dan objektif, simulasi risiko dan ketidakpastian, dapat diaplikasikan pada berbagai skala bisnis, dan visualisasi yang jelas. Sedangkan kekurangannya bergantung pada estimasi probabilitas, mengabaikan aspek non-finansial, tidak mempertimbangkan resiko subjektif, kompleksitas membingungkan, dan statis dan tidak adaptif. Kasus pertama pada metode Pareto Analysis. Seorang sekretaris eksekutif bernama Cynthia, hampir tiap bulan dia merasa gajinya tidak pernah cukup memenuhi kebutuhan dirinya. Padahal tiap bulan dia mendapat gaji take home pay sebesar 10 juta rupiah. Dia merasa gajinya cukup besar dan lagi pula masih lajang. Tapi tiap bulan selalu saja kurang dan belum akhir bulan sudah mengutang, sehingga terpaksa menggunakan kartu kredit karena tagihan semakin besar. Maka Cynthia memberanikan diri untuk konsultasi kepada manajer HR manajerial. Hal ini atas anjuran HR manajer, Cynthia diminta membuat data pengeluaran rata-rata tiap bulan. Akhirnya keluarnya tabel data seperti berikut. Belanja itu biayanya sebesar 6 juta rupiah, makan 2 juta rupiah, sewa kos 1 juta rupiah, transport 600.000, telepon 300.000, lain-lain 100.000. Dari data tabel tersebut, Cynthia membuat diagram Pareto sebagai berikut ini. Dari diagram di atas terlihat bahwa Cynthia sudah mengeluarkan 80% penghasilannya hanya untuk belanja dan makan-makan. Karena itu, dari sini terlihat bahwa mulai bulan depan Cynthia harus bisa mengendalikan aktivitasnya, terutama untuk aktivitas berbelanja. Kasus kedua pada metode Pareto Analysis. Dr. Franz Mehlich, Direktur Pengelola MC Sehat, mengadakan survei melalui penyebaran kuesioner guna menganalisa faktor-faktor penyebab pasien yang semakin menurun. Karena akibat penurunan ini, pendapatan MC Sehat juga turun sampai 20% dibandingkan dengan bulan yang sama periode tahun lalu. Hasil kuesioner tersebut kemudian diolah dan dimasukkan ke dalam tabel data berikut ini seperti di tabel di atas. Dari tabel di atas dibuatlah diagram Pareto sebagai berikut ini. Dalam diagram Pareto ini, masalah dapat terlihat secara urut dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Ke yang paling rendah frekuensinya. Hal ini memudahkan untuk pengambilan keputusan pada kasus ini. Masalah yang terbanyak frekuensinya adalah karena lokasi klinik yang jauh dari rumah. Untuk itu, direktur pengelola mungkin dapat mengambil suatu kebijakan atau tindakan perbaikan. Contohnya, dengan cara mempelajari ulang lokasi para pasien dan membuka cabang di lokasi yang dekat dengan rumah pasien. Walaupun perlu dipertimbangkan juga cost and benefit-nya, penurunan 20% pendapatan dibandingkan meraih 25% pengunjung dengan membuka cabang baru. Kasus ketiga pada metode Pareto Analysis. Siti adalah seorang customer service manager di sebuah perusahaan penyedia layanan internet.
Siti menerima berbagai macam keluhan pelanggan setiap harinya, mulai dari koneksi lambat, gangguan jaringan, hingga tagihan yang tidak sesuai. Berikut adalah kumpulan data keluhan pelanggan. Jenis keluhan: koneksi lambat, jumlah keluhan 150, gangguan jaringan 80, tagihan tidak sesuai 30, layanan pelanggan buruk 20, masalah instalasi 10. Untuk data berdasarkan frekuensi, koneksi lambat 150, gangguan jaringan 80, tagihan tidak sesuai 30, layanan pelanggan buruk 20, masalah instalasi 10. Menghitung presentase kumulatif. Koneksi lambat memiliki persentase 51,72% dengan persentase kumulatif 51,72%. Gangguan jaringan memiliki persentase 27,59% dengan persentase kumulatif 79,31%. Tagihan tidak sesuai memiliki persentase 10,34% dengan persentase kumulatif sebesar 89,66%. Layanan pelanggan buruk mempunyai persentase sebesar 6,90% dengan persentase kumulatif yaitu 96,55%. Masalah instalasi memiliki persentase 3,45% dengan persentase kumulatif yaitu 100%. Pada tabel-tabel di atas, dibuatlah diagram Pareto seperti di atas ini. Dari diagram yang dihasilkan, Siti dapat melihat bahwa koneksi lambat dan gangguan jaringan adalah dua masalah utama yang menyebabkan 79,31% keluhan pelanggan. Dengan fokus pada perbaikan dua masalah ini, Siti dapat secara signifikan mengurangi jumlah keluhan secara keseluruhan. Selanjutnya, menganalisis ketiga kasus dengan metode Pareto Analysis. Kelebihannya, pendekatan analisis data yang sistematis, fokus pada permasalahan utama, visualisasi dan interpretasi yang jelas, solusi praktis dan langsung terkait masalah. Kekurangannya, minimnya analisis lanjutan atau tindak lanjut. Yang kedua, kurangnya pertimbangan konteks dan faktor lain. Yang ketiga, solusi masih umum dan kurang strategis. Yang keempat, tidak ada pendekatan pelanggan atau stakeholder. Setelah memberikan contoh-contoh kasus dengan menggunakan dua metode, sekarang saya menganalisis kelebihan dan kekurangan kedua metode tersebut. Kelebihannya, membantu pengambilan keputusan. Keduanya memberikan panduan dalam pengambilan keputusan berbasis data, decision tree dalam bentuk perhitungan risiko dan nilai harapan, sedangkan Pareto dalam bentuk prioritas masalah. Yang kedua, fokus pada efektivitas. Decision tree membantu memilih alternatif terbaik secara logis, sedangkan Pareto membantu fokus pada penyebab utama yang paling berpengaruh. Ketiga, visual dan mudah dipahami. Keduanya bersifat visual. Decision tree dalam bentuk cabang pohon, Pareto dalam bentuk grafik batang, membuat hasil analisis lebih komunikatif. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan fokus. Dengan menggunakan kedua metode ini bersama, organisasi bisa fokus pada keputusan strategis dan operasional atau teknis. Kelemahannya, yang pertama, ketergantungan pada data. Keduanya sangat bergantung pada ketersediaan dan akurasi data. Decision tree butuh estimasi probabilitas dan hasil, Pareto butuh data frekuensi yang cukup. Yang kedua, kurang cocok untuk masalah subjektif atau intuitif.
Keduanya cenderung mengesampingkan faktor-faktor kualitatif seperti intuisi, budaya organisasi, atau persepsi manusia. Yang ketiga, tidak selalu menangani kompleksitas secara lengkap. Decision tree bisa menjadi sangat kompleks jika banyak pilihan atau skenario, sedangkan Pareto tidak cocok untuk masalah yang saling bergantung atau rumit. Dan yang terakhir, risiko penyederhanaan berlebihan. Pareto penyederhanakan masalah menjadi 80/20 yang bisa menyesatkan jika digunakan tanpa pemahaman mendalam. Decision tree menyederhanakan variabel ke bentuk keputusan binar atau bercabang saja. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.